Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wa ikhtarana bil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina yaumal qiyamati wazziham. Allahumma fasalli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyaya bitaqwallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Jumat yang pertama di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan sebagaimana yang senantiasa kita lantunkan doa-doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini diberi keberkahan oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan semuanya disampaikan kembali ke bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, kemudian berzikir menyebut nama Tuhannya. Fasalla, kemudian orang tersebut tidak melalaikan salatnya. Orang tersebut senantiasa menjaga salatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang hidup baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat, tak ada satupun yang ingin rugi. Semuanya ingin beruntung. Orang hidup di duniakah ia, di akhiratkah ia, semuanya pasti ingin menjadi orang yang bahagia. Jangankan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat lain pun, orang yang di luar agama kita, semuanya pasti ingin hidup beruntung. Tidak ada orang yang ingin hidupnya buntung, tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pesan Al-Quran begitu sangat simpel sekali. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kita ingin beruntung hidup di dunia, terlebih lagi nanti beruntung di akhirat, bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat, yang pertama syaratnya kata Allah, tazakka, membersihkan diri. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak penyakit hati ini. Kalau dijabarkan semuanya mungkin tidak cukup dalam waktu yang sesingkat ini.
Tetapi di antara penyakit-penyakit hati itu ada 3 poin yang begitu sangat besar efeknya. Yang mana 3 penyakit hati ini adalah sumber daripada kerusakan, sumber daripada kesalahan manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun hunna aslu kulli khati'atin fattaquhun." Ada 3 perkara yang mana 3 perkara itu merupakan biang segala macam kesalahan, biang dari berbagai macam kekeliruan dan juga dosa. Fattaquhun, maka niscaya pesan Rasulullah kita disuruh untuk hati-hati akan 3 hal itu. Takutlah akan 3 hal itu. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, iyyakum wal kibr. Hati-hati kalian dengan yang namanya sombong. Fa inna iblisa innama manahul kibru ayyasjuda li Adam. Karena dulu iblis itu hanya tertahan sombongnya, tertahan oleh sombongnya. Kemudian dia mencegah dirinya untuk mengikuti perintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Hanya gara-gara sombong. Ana khairum minhu, kata iblis, yang diabadikan oleh Allah di berbagai macam surat di dalam Al-Quran. Aku lebih baik daripada dia. Maka ini ilmunya iblis, jangan kita ambil, saudaraku. Jadi iblis itu kurang hebat bagaimana, Pak? Iblis itu ibadahnya sudah puluhan ribu tahun. Bahkan julukan iblis itu al-abid, ahli ibadah. Jadi ibadahnya kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya iblis. Tetapi gara-gara sombong itu kemudian menyebabkan iblis keluar dari sorga. Nah, kita belum pernah masuk sorga, masih ingin masuk sorga, berharap masuk sorga. Kok coba-coba sombong, maka hati-hati. Apapun alasannya, merasa dirinya yang paling sunnah, merasa dirinya yang paling baik, merasa tak ada orang yang lebih dekat dengan Nabi, tak ada orang yang lebih sunnah dari dirinya. Yang lain dia seakan-akan tidak pakai sunnah, tidak pakai Quran, merasa dirinya lah pemegang kebenaran. Ini hati-hati, Pak. Ini penyakit iblis sudah merongrong di dalam hatinya. Maka bersihkan yang begitu. Kita bisa ibadah, la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita melakukannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang baik, kita bisa beriman, kita beribadah. Itu karena apa? Karena kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka jangan sombong dengan kebaikan kita. Orang hafal Quran sombong dengan hafalannya, percuma. Dulu sudah ada contohnya iblis, Pak. Orang ilmunya tinggi, mondok di mana-mana, keluaran Mesir, keluaran Madinah, pulang ke Indonesia, sombong, percuma. Dulu sudah ada contohnya, iblis lebih alim daripada dia. Tetapi gara-gara satu, apa? Sombong. Maka bersihkan hati kita dari yang namanya sombong. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum wal hirs. Hati-hati kalian dengan yang namanya serakah. Serakah ini, Pak, biang daripada kehancuran, Pak. Biang daripada kerusakan. Kemarin yang di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Padang, terlihat sekali, Pak, akibat daripada keserakahan itu. Banjir bandang, yang turun bukan air, Pak, tetapi yang turun adalah kayu gelondongan. Gara-gara apa? Gara-gara serakah. Maka hati-hati dengan serakah ini. Orang, Pak, akibat serakah itu, Pak, sudah tidak pandang bulu. Mau halal, mau haram, hantam. Itu moto hidupnya. 3H. Halal, haram, hantam. Semuanya dikerjakan. Gara-gara apa? Serakah. Korupsi tak peduli. Kemudian nyogok, riswah, tak peduli.
Yang penting dirinya banyak uangnya, banyak propertinya, banyak timbunan hartanya. Maka diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati dengan yang namanya serakah. Fa inna adama innama hamalahul hirsu ala akli syajarah. Karena sesungguhnya dulu Nabiullah Adam alaihi salam terbawa sifat serakahnya, sehingga Nabi Adam itu makan yang namanya buah terlarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kata Allah, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Mubalaghah ini, Pak. Nahinya nahi mubalaghah. Dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Padahal nikmatnya sorga itu apa yang tak ada di dalam sorga. Nikmati semuanya fasilitas sorga ini untukmu, wahai Adam. Cuma diuji oleh Allah. Satu saja jangan engkau dekati. Yang namanya manusia, Pak, sudah banyak yang dimiliki dan dinikmati. Ada satu yang belum dicicipi, Pak. Yang bikin penasaran yang satu, Pak. Maka inilah biang daripada serakah itu, Pak. Sudah punya motor, kepengen mobil. Mobil mah Avanza kayaknya godek-godek terus nih Avanza. Kepengen yang lebih mantap lagi, Innova. Sudah punya Innova, lihat tetangganya punya Fortuner, pengen Fortuner. Lihat tetangganya ternyata beli Alphard, masih kepengen Alphard, Pak. Kalau dituruti terus yang namanya serakah ini, Pak, maka niscaya tak berasa nanti ujung-ujungnya sudah sampai di waktu dia dikuburkan ternyata dalam keadaan tidak ada zuhud kepada dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan yang namanya hasad, dengki, iri. Fa inna bnai Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Karena sesungguhnya dua anak Adam, salah seorang di antara keduanya tega membunuh saudaranya hasadan. Gara-gara apa? Gara-gara iri, gara-gara dengki, Pak. Maka betapa banyak, Pak, kita ini anak Adam ini yang kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua anak Adam. Yang satunya itu yang dengki, namanya Qabil. Yang satunya adalah Habil. Diabadikan oleh Allah, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, penyakit hati ini biangnya tiga nih, Pak. Pertama sombong, kedua adalah serakah, yang ketiga adalah hasad, iri dengki. Maka insya Allah kalau tiga penyakit hati ini kita hindari, kita tidak sampai terjerumus ke dalam tiga penyakit hati ini, maka insya Allah bersih diri kita. Termasuk ke dalam syarat yang pertama, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua pesan Allah ingin beruntung itu wa dzakarasma rabbi. Zikir, menyebut nama Tuhannya. Maka di dalam dunia tariqah, Pak, yang namanya zikir ini ada dua. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ada jahar, ada khafi. Kalau jahar dikeraskan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jahar itu diiringi dengan zikir khafi. Ketika mulut kita la ilaha illallah, di dalam hati kita juga zikir, Pak. Apa zikirnya dalam hati ini? Allahu Allah, Allahu Allah. Hati saja, bukan mulut, hati.
hatinya zikir khafi, Allahu Allah. Karena kata Allah, wa dzakarasma rabbi, dan zikir ingat nama Tuhannya. Siapa nama Tuhan kita? Allah, Allahu Allah. Dalam hati kita senantiasa menyebut Allahu Allah. Maka insya Allah Pak, ini membantu membersihkan hati kita. Kemudian Pak, yang ketiga, kalau ingin beruntung, jangan kita pernah meninggalkan sholat. Wa dzakarasma rabbik fasalla, kemudian menjaga salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka, orang itu kelak akan dimuliakan oleh Allah di dalam sorga. Maka jangan coba-coba Pak entengin sholat Pak. Kenapa? Karena barometer amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah, yang pertama ditimbang adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali ditimbang nanti, dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholat bagus, nggak ada bolong-bolong, sholat dijaga benar-benar, maka insya Allah amal yang lain pun juga akan menjadi bagus. Tetapi ketika sholatnya sudah enteng Pak, sholatnya kita entengkan, sholatnya kita semau kita, bukan semau Allah, maka niscaya amal-amal yang lainnya pun juga nanti akan ringan, akan enteng. Maka kuncinya selamat, kuncinya bahagia, tiga. Yang pertama adalah membersihkan jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah senantiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menjaga solat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu aydan annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya syafiyal amrad wa ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad warzuq ummata sayyidina Muhammad wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ahadan illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa addaitah, wala sa'ilan illa a'taitah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala nisyanan illa dzakkartah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla amrin asir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.